Rasanya sejauh ini adalah salah satu artis yang masih konsisten terus menyuarakan apa yang perlu disuarakan. Bung Fedi Nuril, kita tahulah artis ini pengalaman perfilmannya seperti apa di Indonesia. Ada banyak film yang diperankan dan sukses. Dan ini dia mengkritik terkait dengan pengangkatan Ivan Seventeen menjadi direktur utama produksi film negara, ya. Aduh Pak Presiden, kok bisa Ivan Seventeen seorang musisi dijadiin direktur utama produksi film negara? Ya walaupun alasannya dia pernah jadi produser film, tapi kan Aldi Taher juga pernah Pak jadi produser film. Filmnya meledak lagi di YouTube. Gara-gara case ini akhirnya banyak tuh public figure yang bersuara karena menurut mereka ya Ivan Seventeen gak sesuai kompetensinya menjadi direktur PFN. Dan itu wajar-wajar aja karena menurut gue masih banyak banget orang-orang di industri film yang lebih berkompeten dibanding Ivan Seventeen. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang Ivan Seventeen ya, yang ditunjuk sebagai direktur perfilman ya, yang ditunjuk langsung oleh presiden kita yaitu Pak Prabowo guys. Ini ada judul berita infonya seperti ini guys. Rekam jejak Ivan Seventeen dari vokalis band ke bos perfilman negara guys. Waduh, yuk kita lihat beritanya. Tapi buat kalian yang baru mampir nih, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Yang buat kalian sudah mampir, sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Yuk langsung kita simak videonya guys. Seperti apa sih Gimana ini? rasanya dari vokalis band jadi bos perusahaan film negara? Ya, dialah Ivan Seventeen yang baru aja ditunjuk jadi direktur utama PFN. Gimana sih rekam jejak Ivan? Yuk kita bahas. Ivan mengawali karirnya sebagai vokalis band Seventeen di tahun 2006. Sebelumnya, ia merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001 sampai 2005. Namun, pada Desember 2018, band Seventeen mendapatkan musibah. 3 personelnya meninggal dunia usai tsunami di Selat Sunda. Sedangkan Ivan berhasil menyelamatkan diri. Dalam musibah itu, istri Ivan, Dahlan Sahara, dinyatakan meninggal dunia. Pada 2019, Ivan menjajal dunia seni peran. Ia memerankan dirinya sendiri dalam film Suket the Movie. Masih di dunia film, Ivan menjadi produser eksekutif dalam film dokumenter berjudul Kemarin pada 2020. Sebelum banting setir ke seni peran, Ivan juga pernah terjun ke dunia politik. Ivan coba-coba mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Yogyakarta melalui Partai Gerindra pada 2014 namun gagal. Ia kembali mencoba peruntungan dalam pemilu 2019 sebagai calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk Dapil Kalimantan Barat. Namun lagi-lagi Ivan gagal melenggang ke Senayan. Meski tidak aktif berpolitik, Ivan kerap menunjukkan dukungannya ke Prabowo Subianto sejak masih kampanye. Terakhir, ia berkolaborasi dengan ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah, untuk membuat lagu berjudul Pernah di Sana. Lagu tersebut didedikasikan untuk sosok Prabowo Subianto. Ivan juga menunjukkan kedekatannya dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Setelah terjun ke dunia politik dan dikabarkan dekat dengan sejumlah elit partai, Ivan ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara Persero atau PFN. Penunjukan Ivan menuai kritik dari berbagai pihak, terutama para sineas. Seperti aktor Fedi Nuril yang bilang kalau Ivan kurang cocok memegang jabatan ini. Dia bilang kayak gini. Apa tadi bentar, kata Prabowo kita harus menuju ke arah merit, kemampuan, sistem, prestasi, tapi yang diangkat menjadi direktur utama PT Produksi Film Negara PFN malah Ivan Seventeen yang kemampuan, pengalaman, dan prestasinya dalam film nggak jelas katanya guys. Waduh, menurut kalian gimana nih? Sineas Joko Anwar juga angkat bicara. Menurut Joko, seharusnya di Rut PFN diisi oleh orang-orang yang benar-benar mengerti soal situasi dan kondisi perfilman Indonesia. Pengalaman Ivan yang hanya terlibat 1-2 film sebagai produser belum cukup untuk jadi di Rut PFN. Tuh, dengar tuh ya. Fedi Nuril kritik penunjukan Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Ini figur yang tepat menurut Fedi. Fedi Nuril mempertanyakan penunjukan Ivan Seventeen sebagai Dirut. Tuh, Fedi Nuril nggak setuju. Ini reaksi sejumlah artis atas diangkatnya Ivan jadi Direktur Utama
PFN guys. Tuh nama ya bengong. Ha cina. Tuh Chico Jericho juga yang aktor-aktor yang harusnya jadi ini. Tuh Adipati, Kiki Farel, Allahu Akbar, cina lucu, Cikawaci. Tuh banyak sejumlah artis yang tidak setuju guys. Di Andre Onana pernah main film loh, Pak Blunder di Dadaku. Tuh lihat. Tuh banyak sutradara legend pemain film handal, insan perfilman ternama dan berpengalaman, tapi malah milih, waduh emang rada-rada ya. Jelaskan padaku isi hatimu, sebar berapa besar kau yakin jadi direktur guys. Tuh lihat, waduh guys. Ivan Seventeen ditunjuk jadi direktur utama Mungkin PT lagi Produksi gila Film Pak Negara. Presiden Ini kita. menarik nih. PT Produksi Film Negara itu BUMN yang bergerak di industri perfilman. Artinya ini perusahaan milik negara yang kerjaannya produksi film. Saya juga baru tahu nih, negara kita punya perusahaan kayak gini. Nah, Ivan Seventeen itu vokalis band dan dia yang dipilih jadi dirut perusahaannya. Sekarang pertanyaannya ya, apa hubungannya vokalis band sama perusahaan film? Kan jaka sambung bawa GoPro, nggak nyambung bro. Ini mencek Tirto dan Tempo. Ternyata PT Produksi Film Negara ini udah lama dibikinnya. Dibentuk tahun 1934 dan resmi jadi BUMN tahun 1988. Contoh hasil karya yang dibikin sama PFN ini adalah Si Unyil tahun 1981. Jadi kalau kamu pernah nonton Si Unyil, itu hasil karyanya PFN. Ada juga animasi petualangan Si Unyil 2019, terus film Ku Ambil Lagi Hatiku 2019, dan yang paling baru judulnya Anak Titipan Setan 2023. Ini bukan jokes ya, judul film terbarunya Anak Titipan Setan. Nah, yang menarik, ternyata Ivan Seventeen ini pernah bikin lagu buat Pak Prabowo. Judulnya Pernah di Sana. Lagu ini dirilis di ulang tahun Pak Prabowo yang ke-73. Kebetulan banget nih, sekarang jadi dirut dari salah satu BUMN. Emang, kalau kebetulan nggak ada yang bisa nebak, namanya juga kebetulan. Netizen komen, bukan orang film kok jadi dirut PT PFN, ini gimana Pak Prabowo? Kompetensinya apa untuk ngurus film? Kompetensi kenal dekat. Kalau menurut kamu gimana? Saya nggak denger. Gue lihat barusan Pak Prabowo menunjuk Ivan Seventeen menjadi dirut PF Produksi Film Negara. Gue be like, hah? Gue bukannya kecewa, tapi lebih tepatnya banyak pertanyaan aja, say. Banyak pertanyaan banget di kepala gue yang lagi cosplay Tomat dan Terong ini. Ikutin tuh setoran beda. Sorry, aku nggak tahu banyak tentang Ivan Seventeen beserta kompetensinya. Kalau gue Google, yang gue lihat sih dia tuh penyanyi kan. Berarti bukannya beliau lebih cocoknya tuh jadi dirut di PMF, Produksi Musik Negara. NF. Tahu misalnya negara bikin asosiasi jedak jeduk Indonesia, desa cocok. Jadi Jedak jeduk, aduh bener-bener kocak banget di komentar. PFN bro, Produksi Film Negara. Banyak yang lebih nyocok atau kompeten. Contohnya aktor atau aktris di luar sana yang udah senior, yang aktingnya pulen. Atau sutradara yang memang jam terbangnya pemain gitu. Contohnya misalnya ada Jokan, ada Timo, ada Mang Osa. Gue pernah tahu jadi sutradara waktu itu ponakan gue yang TK bikin video kelulusan. Gue direct, ya tahu. Si film. Salam logika. Guys, kalian pasti tahu grup band Seventeen ya, vokalisnya Ivan. Ivan Seventeen ini diangkat menjadi direktur utama PT Produksi Film Nasional. Hebat bukan? Berikut adalah perjalanan karir Ivan Seventeen. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah dia cocok gitu ya? Republik Indonesia. Tuh, lihat. Yakin Pak dengan penunjukan dirut PFN yang baru. Aduh. Mohon maaf nih Pak. Kami orang-orang film ngelihat berita ini, mendengar berita ini gimana ya Pak? Padahal masih banyak banget orang-orang yang benar-benar berkompeten dan berkualitas yang paham tentang perfilman Indonesia. Kenapa Pak? Apa karena mereka nggak ikut joget-joget dan menyanyikan lagu Oke Gas ketika lagi kampanye Akbar? Enggak dong, harusnya nggak begitu dong alasannya Pak. Pasti nanti akan ada bantahan, ya itu kan wewenang presiden, ya itu kan wewenang menterinya. Oke baik. Nah, baru setelah itu jelas visi misinya dari PFN ini, baru ketahuan apakah Ivan Seventeen tidak cocok apa tidak cocok banget. Gue nggak bilang cocok. Waduh. Pilihannya dua dong. Tidak cocok atau tidak cocok. Tidak cocok atau tidak cocok banget. Bilangnya dua. Karena apa? Oke, sisi positifnya dulu deh. Yang pertama, Ivan Seventeen itu kan dia pernah bekerja di industri hiburan, walaupun musik, ya kan? Ya paling nggak sedikit banyak dia tahu lah hiburan itu seperti apa. Yang buruknya, sisi yang negatifnya adalah yang pertama, harus dipahami bahwa produksi film atau perusahaan yang menangani film, apakah itu produksi, distribusi, manajemen film in general, itu adalah sesuatu yang sangat kompleks banget. Jadi industri film, bahkan gue sekarang sudah hampir
lebih dari 20 tahun gue di film, gue masih burem, masih belum ngeraba ya. masih belum ngeraba. Dan orang yang sudah punya pengalaman puluhan tahun bekerja di film, di industri film, bukan cuma di Indonesia, bahkan misalnya di Amerika yang industri film sangat luar biasa maju, nggak bisa juga dipastikan mereka paham film. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Ivan Seventeen ini cocok menjadi direktur PFN ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Ugi Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.